Kamu sebenarnya tidak terjebak dalam hidup. Kamu hanya terjebak di dalam kepalamu sendiri. Dan bagian yang paling menakutkan adalah selama ini kamu hidup di dalam penjara dengan pintunya terbuka lebar. Karena kuncinya hanyalah pikiranmu sendiri. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu. Segalanya mulai berubah saat kamu berhenti berdebat dengan pikiranmu, berhenti mengulang rasa sakit, berhenti hidup dalam percakapan imajiner, dan akhirnya kembali ke kehidupan nyata. Karena kenyataannya, kecemasanmu bukan kepribadianmu, overthinking bukan tanda kecerdasan, itu adalah kebiasaan, dan kebiasaan bisa dipatahkan dengan cepat. Tetaplah di sini, karena dalam beberapa menit ke depan, kamu akan merasakan pikiranmu menjadi tenang dengan cara yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak kamu rasakan. Dan ketika kamu merasakan keheningan itu, kamu tidak akan pernah lagi menerima kehidupan lamamu. Dengarkan ini. Saat ini, kamu tidak lelah karena hidup itu berat. Kamu lelah karena pikiranmu tidak pernah berhenti. Kamu bangun tidur, dan bahkan sebelum kakimu menyentuh lantai, pikiranmu sudah pergi ke tempat lain. Kamu memutar ulang hari kemarin. Kamu berdebat dengan seseorang yang bahkan tidak ada di ruangan itu. Kamu memprediksi masa depan yang belum pernah terjadi. Kamu membawa 10 percakapan di dalam kepalamu, dan tidak satu pun benar-benar nyata. Lalu kamu bertanya-tanya, kenapa dadamu terasa sesak? Kenapa tubuhmu terasa tua? Kenapa energimu menghilang bahkan sebelum hari benar-benar dimulai? Biarkan aku bertanya sesuatu. Kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir? Bukan hadir sekadar bernapas dan berkedip. Yang aku maksud adalah hadir sepenuhnya. Saat matamu melihat dunia, bukan pikiranmu. Saat tanganmu melakukan satu hal, bukan 10 hal sekaligus. Saat kamu bisa minum air dan benar-benar merasakan rasanya. Seperti saat kamu berjalan dan benar-benar merasakan tanah di bawah kakimu. Seperti saat kamu bisa duduk dalam keheningan tanpa merasa perlu melarikan diri. Kebanyakan orang tidak bisa melakukan itu, dan mereka mengira itu normal. Mereka mengira hidup di dalam kepala adalah tanda kecerdasan. Mereka mengira overthinking adalah kedewasaan. Mereka mengira bahwa rasa khawatir membuat mereka lebih bertanggung jawab. Tidak, itu justru membuktikan kecanduan. Kamu kecanduan berpikir karena berpikir memberimu ilusi kendali. Pikiranmu berkata, jika aku menganalisis ini cukup lama, aku bisa mencegah rasa sakit. Jika aku membayangkan setiap skenario terburuk, aku akan siap. Jika aku memutar ulang masa lalu, aku bisa menuliskannya ulang. Tapi lihatlah hidupmu. Apakah itu berhasil? Kamu tidak membutuhkan lebih banyak pikiran. Kamu membutuhkan lebih banyak realitas. Dan saat kamu akhirnya berhenti hidup di dalam kepalamu, segalanya berubah. Bukan karena dunia berubah. Dunia itu selalu ada. Perubahannya terjadi karena kamu berhenti terjebak di dalam penjara kecil yang kamu bangun dengan kata-kata. Pikiranmu adalah alat yang kuat, tetapi kebanyakan orang telah menjadikannya sebagai rumah. Dan itulah sebabnya mereka menderita. Sebuah alat adalah sesuatu yang kamu ambil saat dibutuhkan dan kamu letakkan kembali saat selesai. Namun kamu tidak pernah meletakkannya. Kamu membawanya ke tempat tidur. Kamu membawanya ke dalam percakapan. Kamu membawanya ke kamar mandi. Kamu membawanya ke dalam doa, ke pekerjaan, ke cinta. Lalu kamu berkata, mengapa aku merasa gelisah? Kamu merasa gelisah karena kamu menyeret mesin yang berisik kemanapun kamu pergi. Kamu menginginkan kedamaian. Berhentilah menggunakan pikiran saat ia tidak dibutuhkan. Saat ini kamu mungkin sedang berpikir, bagaimana caranya? Kamu tidak mengerti. Hidupku rumit. Masalahku nyata. Ya, masalahmu mungkin nyata, tetapi penderitaanmu seringkali diciptakan. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, masalah keuangan yang sama, masalah keluarga yang sama, beban kerja yang sama. Yang satu pergi, yang satu panik, yang satu menanganinya, yang satu runtuh. Apa bedanya? Orang yang kedua hidup di dalam ceritanya.
Pikiran tidak hanya menggambarkan realitas, ia menambahkan racun, ia menambahkan komentar, ia menambahkan prediksi, ia menambahkan rasa malu, ia menambahkan ketakutan, ia menambahkan ingatan lama seperti rantai. Dan inilah bagian yang menakutkan. Kamu bahkan mungkin tidak sadar sedang melakukannya, karena kamu sudah terlalu lama hidup di dalam pikiran. Kamu percaya bahwa kamu adalah pikiranmu, padahal bukan. Sebuah pikiran itu seperti awan. Ia muncul, bergerak, lalu menghilang. Namun ada sesuatu di dalam dirimu yang tetap tinggal. Pernahkah kamu menyadarinya? Kamu bisa mengamati sebuah pikiran. Dan jika kamu bisa mengamatinya, maka itu tidak mungkin adalah dirimu. Yang mengamati itulah dirimu. Namun kamu telah melupakan sang pengamat itu. Kamu telah menjadi kebisingannya. Jadi dengarkan baik-baik. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia yang terdengar sederhana, namun membuat banyak orang kuat merasa tidak nyaman. Hidupmu tidak sulit. Pikiranmu tidak terlatih. Itulah sebabnya kamu overthinking. Itulah sebabnya kamu menunda. Itulah sebabnya kamu terus menunda-nunda. Itulah sebabnya kamu merasa terjebak. Karena pikiran yang tidak terlatih lebih menyukai drama daripada kebenaran. Ia akan menciptakan masalah, bahkan ketika tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia akan menciptakan ketakutan bahkan ketika kamu aman. Ia akan menciptakan keraguan bahkan ketika kamu mampu. Ia akan berkata, bagaimana jika mereka tidak menyukaiku saat kamu duduk sendirian? Ia akan berkata, bagaimana jika aku gagal, bahkan sebelum kamu memulai? Ia akan berkata, aku tidak cukup, sementara kamu masih bernapas, masih hidup, masih punya kesempatan. Dan kamu pun mendengarkannya. Kamu memperlakukan setiap pikiran seolah-olah itu perintah, seolah-olah itu ramalan, seolah-olah itu bukti, seolah-olah itu hukum. Padahal tidak. Sebuah pikiran hanyalah sebuah usulan, dan banyak dari pikiranmu itu bodoh. Pikiran yang tidak dilatih seperti anak kecil yang memegang pedang, ia akan melukaimu. Maka saat kamu berhenti hidup di dalam kepalamu, segalanya mulai berubah. Karena akhirnya kamu berhenti menuruti setiap suara batin. Kamu mulai memilih. Dan pilihan adalah kebebasan. Namun pertama-tama, kamu harus melihat jebakan ini dengan jelas. Inilah jebakannya. Pikiran hanya bisa hidup di dua tempat, masa lalu atau masa depan. Ia tidak bisa hidup di saat ini. Saat ini terlalu sunyi. Saat ini tidak memiliki drama. Saat ini tidak memiliki alur cerita. Di saat ini, yang ada hanyalah apa yang sedang ada. Dan apa yang ada seringkali sederhana. Napas, suara, cahaya, sensasi, gerakan, atau satu tugas di hadapanmu. Namun pikiran membenci kesederhanaan. Ia menginginkan kerumitan, karena kerumitan membuatnya merasa penting. Maka ia menyeretmu ke masa lalu. Ingat bagaimana mereka memperlakukanmu. Ingat bagaimana kamu gagal. Ingat momen memalukan itu. Ingat apa yang seharusnya kamu katakan. Lalu ia menyeretmu ke masa depan. Bagaimana jika kamu kehilangan segalanya? Bagaimana jika kamu ditolak? Bagaimana jika kamu sakit? Bagaimana jika kamu menyia-nyiakan hidupmu? Sementara pikiranmu terus berpindah antara kemarin dan esok, hidup sedang berlangsung dan kamu sedang melewatkannya. Kamu menyebut itu sibuk. Padahal kamu tidak sibuk, kamu sedang tidak hadir. Tubuhmu ada di sini, pikiranmu seperti anjing liar yang berlari kemana-mana. Lalu kamu bertanya-tanya mengapa kamu sulit fokus. Mengapa kamu tidak konsisten? Mengapa kamu tidak bisa merasakan bahagia bahkan ketika hal-hal baik ada di hidupmu? Karena kebahagiaan adalah pengalaman saat ini. Kedamaian adalah pengalaman saat ini. Cinta adalah pengalaman saat ini. Kamu tidak bisa berpikir menuju kedamaian. Kamu hanya bisa kembali ke sana. Dengarkan ini. Jika kamu tidak bisa mengendalikan perhatianmu, kamu tidak bisa mengendalikan hidupmu. Perhatian adalah mata uang paling berharga yang kamu miliki. Kemanapun perhatianmu pergi, hidupmu ikut pergi. Jika perhatianmu selalu terjebak di kepalamu, hidupmu akan terasa sempit, sesak, cemas, dan berulang-ulang. Bahkan jika kamu berkeliling dunia, bahkan jika kamu menghasilkan uang, bahkan jika kamu dikelilingi orang-orang, kamu tetap akan membawa penjara itu kemanapun kamu pergi.
Jadi apa yang kita lakukan? Kita mulai dari tempat yang paling banyak ditolak orang, tubuh. Karena tubuh selalu berada di saat ini. Pikiranmu bisa berbohong, tubuhmu tidak bisa berbohong. Pikiranmu mungkin berkata, aku baik-baik saja, sementara bahumu tegang dan rahangmu mengeras. Pikiranmu mungkin berkata, aku tidak peduli, sementara perutmu terasa panas. Pikiranmu mungkin berkata, aku kuat, sementara napasmu dangkal seperti hewan yang ketakutan. Tubuhmu selalu mengatakan kebenaran. Dan saat kamu kembali ke tubuh, kamu kembali ke realitas. Coba lakukan ini sekarang. Jangan jadikan ini sesuatu yang spiritual. Jangan buat rumit. Rasakan napasmu. Bukan memikirkan napasmu. Rasakan. Di mana kamu merasakannya paling jelas? Di hidung, di dada, atau di perut? Sekarang perhatikan. Saat kamu merasakan napas itu, bahkan hanya 1 detik, pikiranmu mulai lebih tenang. Mengapa? Karena perhatian hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Jika perhatian berada pada sensasi, ia tidak berada di dalam cerita. Kamu mengira perlu menyelesaikan seluruh hidupmu. Tidak. Yang perlu kamu lakukan adalah memindahkan perhatianmu. Kamu perlu berhenti hidup di atas sana dan mulai hidup di sini. Namun dengarkan, pikiranmu akan melawan. Ia akan berkata ini membosankan. Ia akan berkata ini tidak membantu. Ia akan berkata, kamu punya hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Ia akan berkata, cek ponsel saja. Ia akan berkata, yuk, khawatir lagi. Itu normal, itulah kecanduan yang sedang melawan balik. Dan inilah pelajaran pertamamu. Kamu tidak perlu melawan pikiran. Kamu hanya perlu berhenti memberinya makan. Api akan padam saat kamu berhenti menambahkan kayu bakar. Overthinkingmu bukan kuat karena ia benar. Ia kuat karena kamu memberinya perhatian. Kamu duduk bersama sebuah pikiran dan kamu memijatnya. Kamu meregangkannya. Kamu memperbesarnya. Kamu memutarnya ulang. Kamu menghiasinya. Kamu membuatnya semakin besar. Lalu kamu berkata, pikiran ini menghancurkanku. Tidak. Kamulah yang memberinya singgasana. Maka daripada bertarung dengan pikiran, lakukan sesuatu yang lebih cerdas. Mundur selangkah, amati, beri label, berpikir, khawatir, menghakimi, mengingat, merencanakan, lalu kembali ke napas, kembali ke sensasi, kembali ke apa yang ada di hadapanmu, lagi dan lagi. Inilah disiplin, bukan motivasi. Motivasi datang dan pergi seperti cuaca. Disiplin adalah latihan. Disiplin adalah pengulangan. Disiplin adalah kesetiaan pada realitas. Dan perlahan, sesuatu mulai terjadi. Kamu mulai menyadari ada jarak antara dirimu dan pikiran-pikiranmu. Kamu mulai menyadari bahwa sebuah pikiran bisa berteriak, dan kamu tetap bisa bergerak. Sebuah pikiran bisa mengancam, dan kamu tetap bisa bertindak. Sebuah pikiran bisa mengkritik, dan kamu tetap bisa tenang. Itulah kekuatan. Karena orang yang lemah bukanlah orang dengan keadaan hidup yang buruk. Orang yang lemah adalah orang yang dikendalikan oleh kebisingan batinnya. Dan orang yang kuat adalah orang yang bisa mendengar kebisingan itu tanpa menaatinya.